Pasti pernah kan ngeliatin orang-orang kayak Bill Gates atau The Beatles, terus mikir, gila kok bisa ya mereka sehebat itu? Apa sih rahasianya? Apa yang bikin mereka beda banget dari kita-kita? Jawaban yang paling gampang yang langsung muncul di kepala kita biasanya, oh mereka emang jenius dari lahir. Atau, ya jelas kerja kerasnya gila-gilaan, nggak kayak orang biasa. Kita cenderung percaya kalau sukses itu resepnya simple. Bakat plus usaha mati-matian. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah? Dalam bukunya yang mengubah cara pandang banyak orang, Outliers, Malcolm Gladwell bilang masalahnya bukan di jawaban kita, tapi di pertanyaannya. Kata dia, pertanyaan yang jauh lebih penting itu bukan siapa orang sukses itu, tapi dari mana asal-usul mereka. Nah oke, yuk kita bedah lebih dalam. Perjalanan kita dimulai dari tempat yang mungkin gak pernah kita duga. Lapangan hoki es di Kanada. Aneh ya, tapi justru disinilah kita menemukan petunjuk pertama tentang adanya keuntungan-keuntungan kecil tak terlihat yang ternyata punya dampak raksasa. Kalau kita lihat daftar nama pemain hoki profesional di Kanada, ada satu pola yang aneh banget. Sebagian besar dari mereka, mayoritas absolut, lahir di bulan Januari, Februari, atau Maret. Loh kok bisa gitu? Apa anak yang lahir awal tahun emang lebih jago? Ternyata bukan soal itu sama sekali. Jawabannya ternyata ada di sistemnya. Super simple. Jadi Liga Hoki anak-anak di Kanada itu pakai tanggal 1 Januari sebagai patokan umur. Sekarang bayangin, anak yang lahir tanggal 2 Januari ada di tim yang sama dengan anak yang lahir 30 Desember. Waktu mereka umur 9 tahun, beda umur hampir setahun itu, wah, jauh banget. Anak yang lahir di Januari, badannya jelas lebih gede, lebih kuat, lebih matang. Dia kelihatan lebih berbakat, padahal sebenarnya dia cuma lebih tua. Nah, dari sini efek dominonya mulai jalan. Anak yang lebih tua ini kepilih masuk tim elit. Otomatis, dia dapat pelatih terbaik, jam latihan lebih banyak, dan kesempatan main lawan yang lebih jago. Keuntungan kecil di awal tadi jadi kayak bola salju yang terus menggelinding. Makin lama makin besar, sampai akhirnya dia beneran jadi pemain yang jauh lebih baik dan jadi profesional. Fenomena ini disebut Gladwell sebagai efek Matius, yang diambil dari kutipan di Alkitab. Intinya sederhana, siapa yang sudah punya akan diberi lebih banyak lagi. Keuntungan kecil di awal, sekecil apapun itu, bisa jadi pemicu lingkaran setan kesuksesan yang bikin keuntungan itu terus berlipat ganda seiring waktu. Oke, dari hoki, kita sekarang pindah ke salah satu ide Gladwell yang paling terkenal di dunia, aturan 10.000 jam. Tapi, ada satu kata kunci yang sering banget kita lewatin waktu ngomongin aturan ini. Kata itu adalah kesempatan. Idenya kan gini, buat jadi ahli kelas dunia di bidang apapun, kamu butuh latihan yang fokus selama kurang lebih 10.000 jam. Itu waktu yang luar biasa banyak. Tapi pertanyaannya jadi bergeser. Bukan cuma siapa yang mau kerja keras, tapi siapa yang bisa dapat kesempatan buat latihan selama itu. Kita ambil contoh The Beatles. Sebelum mereka jadi legenda musik dunia, mereka itu cuma band remaja biasa. Sampai akhirnya mereka dapat satu kesempatan langka yang gila-gilaan, manggung di klub-klub di Hamburg, Jerman. Bukan cuma sejam 2 jam, tapi 8 jam setiap malam, 7 hari seminggu. Nggak ada band lain yang kayak gitu. Waktu mereka pulang ke Inggris, jam terbang mereka udah jauh di atas 10.000 jam. Jadi bukan cuma soal bakat, tapi soal kesempatan emas buat latihan. Cerita yang sama persis terjadi sama Bill Gates. Dia itu luar biasa beruntung. Sekolahnya di tahun 1968 adalah satu dari segelintir sekolah di seluruh dunia yang punya terminal komputer. Di zaman itu, ini hal yang hampir mustahil. Gara-gara keberuntungan langka ini, pas dia keluar dari Harvard buat bikin Microsoft, dia udah ngabisin lebih dari 10.000 jam buat ngoprek kode. Jadi, poin utamanya adalah, kerja keras 10.000 jam itu penting, tapi itu baru setengah dari cerita. Setengah lainnya yang sering kita lupakan adalah soal kesempatan untuk bisa melakukan itu. Kesempatan ini bisa macam-macam, bisa berupa akses langka, dukungan finansial dari keluarga, atau sekedar lahir di waktu yang tepat. Nah, ini makin dalam lagi. Gladwell nunjukin kalau ternyata bukan cuma kesempatan, tapi juga kapan dan di mana kita lahir, plus budaya yang kita warisi, bisa jadi faktor penentu kesuksesan yang gak kalah kuat dari usaha kita sendiri. Coba lihat data ini benar-benar mencengangkan. Sebagian besar orang terkaya dalam sejarah Amerika lahir dalam rentang waktu cuma 9 tahun. Kenapa? Karena pas mereka mulai dewasa, ekonomi Amerika lagi meledak karena revolusi industri. Timing yang sempurna. Pola yang sama persis terulang lagi di era teknologi. Bill Gates, Steve Jobs, dan para pionir Silicon Valley lainnya, semuanya lahir di jendela waktu yang sempit banget, yang bikin mereka pas banget usianya buat manfaatin revolusi komputer pribadi. Oke,
Tapi gimana kalau kamu punya bakat super, tapi lahir di kondisi yang salah? Disinilah kita ketemu sama kisah tragis Christopher Langen, seorang pria dengan IQ yang diperkirakan 195, bahkan lebih tinggi dari Einstein. Secara teori, dia harusnya bisa mengubah dunia kan? Tapi kenyataannya, jauh panggang dari api. Coba kita bandingkan Langen dengan Robert Oppenheimer, si bapak bom atom. Langen, si jenius, tumbuh besar di tengah kemiskinan ekstrim. Dia nggak pernah belajar gimana caranya ngomong sama orang yang punya kuasa, gimana caranya negosiasi. Dia nggak punya yang namanya modal budaya. Sebaliknya, Oppenheimer yang berasal dari keluarga kaya dan terpelajar, diajarin skill-skill ini dari kecil. Dan ternyata, skill sosial inilah bukan cuma IQ yang jadi pembeda dan bantu dia mencapai puncak. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, mulai dari pemain hoki, aturan 10.000 jam, timing yang pas, sampai warisan budaya, jadi apa dong kesimpulan dari kisah sukses yang sebenarnya? Yuk kita rangkum. Intinya satu, kita harus hancurkan mitos self-made man, atau orang yang sukses 100% karena usaha sendiri. Itu nggak ada. Nggak ada yang benar-benar sukses sendirian. Keberhasilan yang fenomenal itu adalah produk dari banyak hal. Lahir di era yang pas, dapat akses ke kesempatan langka, punya keluarga yang mendukung, punya warisan budaya yang ngasih kelebihan, dan ya, sedikit keberuntungan. Terus apa artinya ini buat kita semua? Pertama, coba deh sadari apa keuntungan tersembunyi yang kamu punya. Mungkin itu jaringan, mungkin cara berpikir dari keluarga. Kedua, jangan cuma nunggu kesempatan, tapi coba ciptakan kesempatan buat kamu ngumpulin 10.000 jam. Pahami tren yang ada di sekitar, manfaatin latar belakang budayamu, dan yang paling penting, bangun komunitas di sekitarmu. Penting banget untuk diingat, semua ini bukan berarti kerja keras itu nggak penting. Kerja keras itu wajib. Tapi tujuan dari pembahasan ini adalah supaya kita bisa melihat kesuksesan dengan kacamata yang lebih jujur dan lebih bijak. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kalau kamu lihat lagi perjalanan hidupmu sampai sekarang, keuntungan tersembunyi apa atau kesempatan tak terduga apa yang sebenarnya telah membentuk kisah kamu? Kita